Selamat pagi Bapak Ibu jemaat hari ini. Kalau selamat malam Bapak Ibu. Senang kita bisa berkumpul hari ini di persekutuan doa. Walaupun belum banyak orang, semoga nanti semakin banyak yang bisa bergabung. Kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau mensyukuri karena kasih-Nya Tuhan itu panjang dan lebarnya nggak bisa kita ukur sebesar itu. Kita mau nyanyikan lagu Tiada Terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di persekutuan doa pada hari ini. Siapkan hati kami ingin memuji nama-Mu, ingin mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan sekarang ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Walaupun kita ini manusia yang berdosa, tapi Dia selalu rela berkorban untuk kita. Kadang-kadang kita nggak bisa mengerti kenapa begitu sayangnya Tuhan pada kita. Kita mau nyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
Kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sebentar lagi kita akan memanjatkan doa pada Tuhan. Kita mau minta Tuhan untuk dengar doa kita. Kita mau nyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan
Shalom saudara sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Malam ini kita telah berada di persekutuan ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kita dan kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Mari kita naikkan syukur saudara sekalian. Sekali lagi kami bersyukur pada Engkau ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Barangkali sebagian di antara kami merasa lelah setelah seharian melakukan kegiatan rutin harian kami. Tapi bersyukur walaupun di dalam kondisi seperti ini, daging kami kadang-kadang memaksa kami, menganjurkan kami, mendorong kami untuk tinggal di rumah. Tapi kami mempunyai kerinduan untuk datang bersekutu, memuji Engkau, berdoa, kiranya Engkau berkenan atas kehadiran kami. Kami terus berdoa kiranya lebih banyak lagi kawan-kawan kami juga ambil bagian di dalam persekutuan doa ini. Kami terus mendoakan kiranya Tuhan menggerakkan lebih banyak lagi orang-orang yang rela dan ikhlas membayar harga di dalam layanan di gereja ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kesempatan ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk orang-orang yang kita tahu yang sedang lemah tubuhnya ya. Secara khusus saya mengajak saudara berdoa untuk seseorang yang sudah saya bagikan videonya berapa hari yang lalu ya. Itu adalah adik dari Sofyan. Dia sudah sekitar 4-5 tahun yang lalu sudah terdiagnosa levernya bermasalah. Pada waktu itu dokter mengatakan umurnya tinggal 6 bulan. Tapi bersyukur ya dia bisa bertahan sampai hampir 5 tahun ini ya. Sekarang ini dalam kondisi yang agak sulit ya. Belakangan ini bolak-balik rumah sakit. Harusnya hari ini diperkirakan besok boleh pulang ya. Tapi kemarin kondisinya itu dia punya amoniak itu sudah terlalu tinggi. Sudah 27 kali lipat di atas normal saudara. Jadi kadang-kadang dia punya kesadaran hilang ya. Karena darahnya tidak bisa dibersihkan dari hatinya gitu ya. Nah, kemarin sedikit baik. Tapi sekarang ini agak drop lagi ya, maka hari ini transfusi darah. Jadi rencana besok kami akan ke rumah sakit untuk membesuk Budiman ini. Dia orang Kristen baru saudara. Kami sudah melayani sangat lama. Setiap tahun pasti ada perayaan Natal ya. Pak Pardi pernah berapa kali datang ya. Kita ada kebaktian dengan keluarganya. Tapi waktu sakit Budiman ini mengambil kesempatan untuk percaya pada Yesus. Nah kita doakan agar imannya terus dikuatkan ya. Di keluarga besarnya masih ada beberapa saudara yang belum mengenal Tuhan. Termasuk bapaknya. Bapaknya juga belum lama ini masuk rumah sakit. Saya datang sana juga PI lagi pada bapaknya sudah hampir 90 tahun lebih ya. Ya sedikit pikun sekarang ini bapaknya. Kita doakan keluarga ini saudara-saudara. Bapak sekarang kami mau berdoa untuk Budiman yang sedang sulit di dalam hari-hari ini. Tuhan, seringkali kesadarannya hilang, pulih lagi, drop lagi, dan sekarang sedang dijalankan terapi, termasuk transfusi darah. Bapa, kami tahu Tuhan telah memberikan kesempatan banyak kali untuk mendengarkan Injil, dan kami bersyukur lebih kurang 5 tahun yang lampau, 4 tahun yang lampau, ia boleh mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menolong. Di masa sulit ini dia telah mempersiapkan hatinya untuk menghadap Tuhan kalau Tuhan mau memanggilnya pulang. Tapi kalau Tuhan ingin menunjukkan sesuatu rencana yang lain, kami berdoa, jangan berlama-lama Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan pergumulan keluarga ini, termasuk bapaknya yang juga sedang kondisi yang tidak terlalu bagus. Tuhan juga menolong
agar masih banyak yang belum percaya Tuhan dapat mendengarkan Injil, boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan pergumulan demi pergumulan ini dalam tangan-Mu saja. Mohon Engkau yang berkarya lebih dan lebih lagi dalam keluarga ini. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Mari kita juga berdoa, doakan untuk Mama Pak Mulyadi yang rutin ya seminggu 3 kali cuci darah. Kebayang gak saudara, seminggu kita pergi ke rumah sakit jangan cuci darah, pergi saja. Kebayang gak Bu Mary? Dan sekali cuci darah berapa jam Bu Lydia? 5 jam ya? 4 jam ya, 4-5 jam, kebayang? Nah ibu mertua saya juga ya, seminggu 2 kali. Kalau Mama Pak Mulyadi sekarang 3 kali. Wow, apa boleh buat ya, kalau nggak mengikuti prosedur ini, kondisi langsung drop. Karena darah itu kan penuh dengan racun ya, nah itu dia. Nah kita doakan agar orang tua ini dipeliharakan oleh Tuhan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan ya, dan sukacita menghadapi masa-masa sulit ini. Doakan juga ya mungkin saya sedikit tegang barangkali ya. Kalau minggu lalu itu sariawan, minggu 2 hari ini saya punya pencernaan yang kurang bagus, saudara sekalian. Dibuang-buang terus ya, jadi sedikit sedikit lemas ya. Saya rasa setelah penyakit corona itu kondisi badan saya soak sekarang ini Bu. Kayak aki itu cepat benar soaknya gitu ya. Mohon Tuhan menolong agar segera dipulihkan ya. Kerongkongan juga tempat sakit ya, cepat-cepat meriang dan sebagainya kan ya. Ya termasuk ada banyak hal yang dikerjakan, diantaranya adalah proposal tesis yang harus masuk di Agustus, saudara. Saya bersyukur semalam ya menjelang jam 11 malam selesai dan saya sudah email. Berbulan-bulan mengerjakan tugas itu. Saya perhatikan referensi yang saya gunakan mungkin lebih dari 50 buku, saudara. Jadi di situ juga memakan energi kan ya. Mohon Tuhan menolong. Jadi termasuk susah tidur. Semalam saja sekitar berapa? Jam 2 tuh belum tidur tuh. Sementara itu jam 2:30 saya sudah bangun lagi. Kondisi seperti ini ya. Doakan saya agar Tuhan juga menolong ya, mengontrol hidup lebih baik, lebih bijaksana. Mari kita doakan untuk orang-orang yang lemah tubuh. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk Mama dari Pak Mulyadi dan Ibu mertua yang secara rutin seminggu 3 kali dan seminggu 2 kali untuk menjalani terapi pencucian darah. Ini sebuah proses, ini sebuah terapi bahkan yang tentu saja tidak menyenangkan bagi orang yang sehat, apalagi bagi orang yang mengalami gangguan kesehatan. Tidak boleh minum sembarangan, tidak boleh minum sebanyak-banyaknya seperti orang sehat. Tentu ada batasan-batasan ini yang mengganggu ritme dari kehidupan. Itu sebabnya kami berdoa kiranya Tuhan memberikan semangat, gairah di dalam diri orang-orang tua ini, agar ada penghiburan dari Tuhan saat mereka mengalami beban yang berat, terasa sulit, tidak bisa normal seperti sedia kala lagi. Tuhan juga menyiapkan segala kebutuhan. Tuhan menolong, menopang orang-orang yang lemah tubuh. Berkati juga hamba-Mu yang belakangan ini terasa tidak begitu bagus, sering ada gangguan pencernaan dan sebagainya. Tuhan menolong agar kondisi ini segera dipulihkan, disehatkan kembali sehingga layanan menjadi tidak terganggu. Terima kasih Bapa, kami berdoa memohon di dalam Kristus Tuhan. Nah saudara, mari kita berdoa sekarang untuk anak-anak kita yang sedang sekolah. Semuanya sudah masuk onsite, saudara-saudara ya. Ya, kita bersyukur anak-anak sudah bisa masuk sekolah. Saya rasa
pandemi ini seperti malam hari. Sekarang ini sudah subuh, matahari sudah mulai kelihatan, tahu-tahu terang gitu aja kan ya. Saudara merasa seperti itu enggak? Belakangan ini orang enggak terlalu peduli lagi ya. Kayaknya udah oke-oke aja kan ya. Nah, kita berdoa agar dalam 1-2 bulan ke depan matahari udah terang banget ya. Sehingga kita tidak lagi diganggu ya, walaupun tetap kita menjaga protokol kesehatan dengan baik. Doakan anak-anak kita, karena apa? Selama mereka belajar di rumah lebih kurang 2 tahun ya, itu mundur loh, tahu nggak? Betul nggak Bu Ita? Mundur ya. Yang pintar ibunya sekarang. Tahu nggak Pak Andi kenapa yang pintar ibunya? Karena ibunya bikin PR. Anak-anaknya mundur, saudara. Itu ada yang memperkirakan bahwa angkatan yang sekarang sedang sekolah ini itu tidak akan lebih baik daripada anak-anak sebelum mereka. Apa boleh buat ya? Kalau sekarang Gio itu kelas 6, tepatnya mah dia kelas 4,5 gitu ya. Atau kelas 5 barangkali ya. Tapi dia sudah kelas 6 sekarang ini kan. Artinya kualitasnya mengalami penurunan ya. Nah, mari kita doakan agar dalam situasi seperti ini anak-anak bisa mengejar ketertinggalan mereka ya. Doakan juga orang tua ya juga harus menyiapkan ya, yang terutama yang akan masuk SD ke SMP, SMP ke SMA. Kalau perguruan tinggi udah lewat kan ya. Baru-baru ini kan Grace harus bayar 2 tuh masuk perguruan tinggi, anaknya 2 kan ya. Kebayang ya saudara. Nah, kita doakan agar pekerjaan setiap anggota jemaat lancar adanya, sehingga anak-anak yang membutuhkan biaya itu tidak terganggu dan orang tua tetap bisa memberikan pendidikan yang terbaik. Mari kita doa saudara. Bapa, sekarang kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berada di bangku sekolah. Kami bersyukur setelah 2 tahun mereka terkurung dan belajar di rumah dengan ogah-ogahan. Sekarang mereka sudah boleh kembali ke sekolah. Kami berdoa kiranya kondisi ini dapat terus dipertahankan. Walaupun ada kemunduran di dalam diri tiap anak-anak kami. Tuhan menolong agar sekolah memikirkan bagaimana caranya agar waktu yang terlewatkan itu bisa dipulihkan kembali. Paling tidak anak-anak kami akan mendapatkan pengetahuan tambahan sehingga mereka betul-betul dipersiapkan ke jenjang pendidikan yang sebenarnya. Berkati juga para orang tua yang harus menyiapkan kebutuhan demi kebutuhan, yang harus menyiapkan bukan hanya soal makanan, pakaian, uang sekolah, dan juga mendidik anak-anak yang sedang memasuki masa-masa sulit ini. Tuhan menolong ya Bapa kepada setiap orang tua untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sebagai orang tua kadang memang rasanya kehabisan cara menghadapi anak-anak kita yang sedang di dalam masa-masa moratorium. Kalau anak masih SD, TK, masih kecil-kecil itu masih oke-oke kan ya. Begitu mereka masuk kelas 4, 5, 6, SMP 1, 2 itu pusing gak orang tua? Pusing gak Bu Ita? Bu Mary udah pusing belum? Belum ya? Itu Ibu Heni pusing gak sama Daniel? Kayaknya Daniel udah SMA sekarang ya? Si Noel gimana? Manuel bikin pusing? Belum kan? Masih kecil ya? Belum. Ibu Regina bagaimana? Pusing? Pusing karena anak atau bapaknya? Iya, anak-anak di usia itu memang pusing. Saya tahu banyak orang tua pusing karena apa? Karena anak-anak kecanduan gadget itu. Pusing enggak? Itu pusing saudara sekalian. Sulit ya. Kemarin pun ada kejadian di rumah kami ya. Ada salah satu anak kami yang curi-curi lihat sesuatu yang
Harusnya nggak boleh kan ya. Nah itu kita harus hati-hati dalam hal ini. Saya ingatkan kita sebagai orang tua bisa lebih bagaimana mengawasi anak-anak kita, karena sekarang sangat-sangat mudah saudara sekalian ya, sangat-sangat mudah untuk mengakses sesuatu yang tidak pantas. Betul ya saudara ya. Kita kadang-kadang tidak punya niat tapi bisa muncul sendiri kan. Pernah ngalami nggak? Pernah ngalami ya? Iya kan? Kalau kita kan udah dewasa, anak-anak kita kan, dia bilang ini sesuai menarik kan ya. Dan itu bisa berbahaya sekali saudara. Nah karena itu kita mohon Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk, ya kita nggak bisa 24 jam mengawasi anak kita kan ya. Tapi paling tidak tetap kita mengingat porsi kita sebagai orang tua. Yuk mari kita berdoa sebagai orang tua yang punya anak-anak yang sedang bertumbuh, yang rasanya sangat sulit menghadapi itu. Bapa yang baik, sekarang kami mau berdoa untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, yang seringkali berpikiran berbeda dengan orang tua, merasa sudah mampu, sudah hebat, dan seringkali juga mengalami konflik dengan saudara, dengan orang tua terutama. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat agar kami diberikan kesempatan menebus waktu yang lewat, memberikan kami kemampuan kecakapan untuk berkomunikasi yang kadang sering kali mengalami sumbatan sehingga komunikasi tidak lancar. Tuhan menolong agar orang tua tetap memberikan peran yang baik untuk mendidik di tengah zaman yang sangat jahat dan sulit ini. Begitu mudah anak-anak mengakses sesuatu yang mengerikan dan berbahaya. Kiranya Tuhan menolong agar anak-anak kami tetap terpelihara, dijauhkan dari hal-hal yang destruktif yang justru akan merusak mentalitas termasuk spiritualitas. Tolong kami Bapa sebagai orang tua agar tetap melakukan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami yakin anak-anak kami adalah titipan Tuhan, di mana kami harus bertanggung jawab membesarkannya di dalam Tuhan, mendidiknya dalam kebenaran, mengarahkan ketika ada yang salah. Kami mengakui bahwa seringkali kami juga gagal berkomunikasi, gagal di dalam menyampaikan kebenaran. Tuhan menolong kami dan Tuhan mengampuni atas segala kekurangan dan kelemahan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita berdoa untuk kegiatan kita hari Minggu yang akan datang saudara, di mana kita ada kebaktian, kita juga akan ada perjamuan kudus. Ya mohon setiap orang mempersiapkan diri untuk menjalani sakramen ini dengan baik. Kita doakan untuk pelayan yang akan berkhotbah, pemusik, liturgis dan lain-lain. Kita doakan agar jemaat-jemaat bisa ambil bagian untuk hadir ya. Kalau saudara punya sahabat yang kayaknya udah agak lama tidak hadir, nggak ada salahnya kirim WA, gratis kan ya sekarang ya? Kirim WA gratis kan ya Lina? Oh nggak tahu. Jenis ada kawan yang lama nggak datang, kirim teng gitu ya, gratis itu. Udah dibayar di muka. Oke, mengingatkan mereka untuk datang beribadah. Kita sudah membuka pintu gereja dan minggu ini akan ada perjamuan kudus ya. Saya sudah kontak beberapa orang ya. Semoga Tuhan mengundang mereka untuk datang. Mari kita berdoa. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk kegiatan kami di hari Minggu. Ada kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian umum 1 dan 2. Dan Tuhan menolong agar kebaktian boleh berjalan dengan baik. Tuhan menolong guru-guru sekolah minggu mulai mempersiapkan dengan baik, menyajikan firman dengan baik sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Tuhan juga memberikan hati yang siap mendoakan, memperhatikan setiap anak-anak yang dipercayakan kepada mereka untuk dilayani. Berkati kebaktian umum, berkati perjamuan kudus yang akan kami selenggarakan, kiranya semua berjalan dengan baik di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang telah kami undang untuk hadir. Kiranya Tuhan menolong
mempersiapkan hati mereka untuk datang beribadah di hari Minggu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa dan permohonan ini dalam Kristus. Amin. Silakan saudara gunakan waktu ini untuk berdoa. Kalau saudara punya pergumulan, gunakan waktu ini untuk mendoakan pergumulan saudara sekalian. Kami percaya Tuhan telah mendengarkan doa kami dan siap menjawab setiap permohonan kami tepat pada waktunya. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, secara spiritualitas apakah saudara pernah mengalami masa di mana merasa tidak puas? Tidak puas dengan kondisi diri. Kok saya jadi Kristen kok cuman begitu-begitu saja gitu ya. Kok tidak mengalami pertumbuhan yang lebih lagi seperti orang-orang. Ini sesuatu yang baik sebetulnya saudara. Atau misalnya kalau kita di dalam kelemahan, kita berada di dalam perjalanan yang keliru, mungkin satu saat kita akan nyari, kayaknya saya sudah salah jalan ini ya. Saya harusnya nggak boleh di sini nih. Saya nggak boleh berjalan di tempat ini. Saya harus memulai sesuatu yang baru. Saya harus kembali karena saya telah terlalu lama berada di tempat yang salah. Ini pun sesuatu yang baik, saudara sekalian. Artinya seseorang mulai mengevaluasi dirinya, hidupnya. Saudara, kalau kita mau mengalami terobosan, mau mengalami kemajuan, sebetulnya cara yang terbaik adalah kita mengevaluasi hidup kita setiap malam sebelum kita tidur. Kadang kita mengevaluasi pada tanggal 31 Desember kan. Setahun sekali. Telat. Seharusnya kalau kita mau mengalami terobosan, setiap malam sebelum kita tidur, tentu kita berdoa ya. Setelah amin mungkin sambil baring kita mulai mengingat, hari ini apa yang kita katakan ya? Hari ini apa yang kita lakukan ya? Hari ini keputusan apa yang telah kita ambil dan kita rasakan nggak betul itu? Oh, hari ini apa yang kita lakukan? Hari ini apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Nah, kalau kita melakukan itu dengan rutin, saudara, paling tidak kita digiring untuk menghubungkan hidup kita dengan Tuhan. Jarang-jarang kan kita menghubungkan hidup kita dengan Tuhan kan? Jarang-jarang, bukan nggak ada saudara. Kadang-kadang sifatnya formalitas, yaitu pada waktu bangun tidur dan waktu mau makan kan? Betul nggak? Pak Bulnya kalau doa makan setiap hari kira-kira redaksinya sama nggak? Omongannya sama nggak kira-kira? Makan pagi, makan siang, makan malam. Karena doa kita formalitas. Kalau nggak doa rasanya berdosa. Tapi kalau dibawa berdoa itu aja kata-katanya kan. Bahkan saya pernah memergoki si Glory ya, waktu dia masih SD atau SMP. Itu doanya tuh kurang dari 1 detik loh. Dia duduk makan, udah berdoa dia selesai. Kamu sudah berdoa? Iya, doa lagi. Iya, dia doa lagi. Saya sudah berdoa lagi. Karena apa? Terlalu cepat, saudara. Saya nggak tahu apa yang dia katakan. Mungkin dia berkata Tuhan seperti yang kemarin ya. Nah, artinya apa? Kita menghubungkan diri kita dengan Tuhan itu dalam hubungan formalitas. Bukan sebuah keintiman. Nah, evaluasi diri itulah sesuatu yang penting, saudara. Kenapa? Karena di dalam evaluasi kadang-kadang kita dituntun untuk tahu diri. Setelah mawas diri kita menjadi tahu diri. Oh, saya ada di tempat yang salah. Ini terjadi dengan seorang pemuda yang betul telah melakukan hal yang salah. Dikatakan Alkitab, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang hidupnya berlimpah-limpah makanannya.
Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini omongan siapa ini? Ya, omongan siapa? Omongan siapa? Good, berarti menyimak dan baca. Itu adalah anak yang terhilang. Setelah dia melewati musim yang tidak bagus kan ya. Badai yang besar menerpa hidupnya, dia melakukan evaluasi, saudara. Dan setelah dia melakukan evaluasi, dia mawas diri, dan setelah dia mawas diri, dia menemukan dia berada di tempat yang tidak seharusnya. Dan dia menyadari itu bukan siapa-siapa yang membuat dia. Itu adalah keputusan dia yang keliru, dan sekarang dia mengambil keputusan ulang untuk melakukan sebuah terobosan yang akan mengubah sejarah hidupnya dan mengubahkan seluruh hidupnya, bahkan keluarganya. Kita tahu cerita selanjutnya bukan? Saudara, dia berubah dan pulang, walaupun dia nggak berani minta bapaknya menyambut dia sebagai bapaknya, sebagai anak, enggak. Anggap saja aku ini sebagai hambamu saja, sebagai pekerja. Udah numpang hidup aja pada bapaknya. Tapi bapaknya menyambut dengan baik. Artinya apa? Evaluasi, mawas diri, tahu diri, dan bukan hanya tahu diri, dia mengambil sebuah keputusan, membuat sebuah terobosan yang mengubah hidupnya. Saya tidak akan banyak berbicara, tapi itu jiwa yang kita perlu lakukan. Dan saya akan, Pak Steven siap ya? Saya akan kasih lihat sebuah kesaksian dari video, saya ambil dari situs jawaban.com. Ini adalah kesaksian bagaimana seseorang yang kelam hidupnya, bapaknya kelam, ibunya juga hancur-hancur. Tapi satu saat dia mengambil keputusan, tidak mudah memang, tapi Tuhan mengubahkan hidupnya dan mengalami terobosan dalam hidupnya. Mari kita saksikan saudara sekalian. Tidak sedikit orang yang meragukan pertobatan preman seperti saya. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah bekerja, siapa yang dapat mengelak? Nama saya Michael Ponelo, saya asal dari Manado. Dari masa kecil saya mengalami hal-hal yang sangat buruk, di mana papa dan mama saya berpisah. Papa menikah dan menikah lagi, mama juga gak mau kalah. Mama saya berjuang mencari uang untuk menghidupi kami dengan cara yang salah. Mama saya juga adalah seorang pemabuk. Mama saya sebagai pekerja malam jadi kurir bandar narkoba. Lalu dia menikah dan menikah lagi dengan tujuan dia mau menolong kami, anak-anaknya. Tetapi yang dilakukan oleh mama justru membuat hati kami terluka. Karena merasa terhina, merasa dipermalukan. Saya itu sangat marah sekali ketika saya ingat waktu saya sekolah. Lalu teman-teman saya katakan dia punya mama adalah oh, itu saya berantem sampai berdarah-berdarah karena saya nggak terima. Bagi saya dan kakak saya, mama sudah membuat kami malu. Ya, kalau papa kita sudah nggak bahas karena bagi kami papa sudah seperti nggak ada gitu. Nah, pergaulan saya menjadi pergaulan yang buruk. Saya hidup di dunia preman. Dari remaja kami sudah berjuang sendiri. Kakak saya udah putus kuliah, saya udah putus sekolah. Lalu udah mulai mencari nafkah. Saya sudah menjadi perokok, saya sudah menjadi peminum. Bahkan saya juga sudah mengkonsumsi narkoba-narkoba jenis lain di usia di mana saya masih SMP. Dan saya menggunakan narkoba pertama kali bukan diajak oleh tetangga, bukan diajak oleh teman, tapi diajak oleh kakak saya sendiri. Dan saya pernah pakai narkoba bersama dengan mama saya. Saya itu dari SMP sudah rusak berat. Dari Manado saya ke Jakarta. Di Jakarta masuk ke dunia malam. Ya, kami pacari wanita. Lalu wanita itu kami pekerjakan sebagai pekerja malam. Nah, jadi itu menjadi motivasi kami. Dan kami hanya hidupnya pesta pora hampir setiap hari. Kami hanya menggunakan narkoba, mabuk-mabukan, lalu jadi bandar narkoba, mulai juga mendapatkan uang. Nah, kejahatan yang kami lakukan terus bertambah.
Saya coba sempat pernah mau mencari Tuhan. Saya pernah datang di gereja, tapi saya ditolak. Ketika saya masuk di gereja itu, setelah ibadah malah saya diusir. Pendeta mengatakan, kamu datang di gereja bikin takut jemaat yang saya layani. Saya keluar dari gereja itu, saya lebih hancur lagi kehidupannya. Nah, di dalam pikiran saya begini, ya mungkin saya sudah ditakdirkan seperti ini. Ya mungkin saya akan mati dengan narkoba, mungkin saya akan menjadi orang yang jahat. Ya udah, mungkin ini udah jalan hidup saya. Saya jadi agen penyedia penari striptis, saya hidup di dunia mafia. Saya masih begitu muda, tetapi saya sudah berteman dengan mafia besar di kota Jakarta. Ya bersama dengan kakak saya juga. Akibat dari menggunakan narkoba, ya, ada yang namanya paranoid. Ya, paranoid, rasa takut yang berlebihan disebabkan oleh karena kami itu terlalu sering menggunakan narkoba. Saya kalau pergi di tempat keramaian, saya akan lihat orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka seperti mau membunuh saya. Pernah saya pukul orang, saya kejar orang pakai pisau. Saya pikir dia mau bunuh saya, padahal enggak. Jadi saya sebenarnya menggunakan narkoba itu sudah mau hampir jam 7:05. Jam 7:05 itu miring. Saya ini sudah mau hampir gila dengan narkoba. Orang bicara sama saya baik, saya bisa salah ngerti. Ya, jangankan dia melotot, dia senyum saja, saya bisa tampar orangnya. Nah, hal itu membuat saya merasa tidak ada kenyamanan. Satu titik di mana saya mengalami yang namanya pemulihan. Pada waktu saya sedang menggunakan narkoba, sebenarnya keadaan itu saya lagi frustasi gitu. Saya ingat di salah satu diskotik terbesar di Jakarta. Ya, kami sedang karaoke dengan teman-teman preman semua. Nah, pada waktu itu nyanyi lagu band Ungu. Lagunya begini, andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku, aku takut akan semua dosa-dosaku, ampuni aku. Waktu nyanyi itu, mata saya ini mulai berkaca-kaca dengan air mata. Saya malu sama teman-teman, padahal saya baru pakai narkoba. Saya masuk ke kamar mandi, saya nangis. Saya katakan begini, Tuhan, saya pengen cari Engkau. Saya pengen mau berubah. Tapi saya nggak menemukan. Justru saya ditolak dari gereja. Padahal satu waktu mungkin saya akan ketemu sama kamu gitu. Tuhan, ubahkan saya. Saya doanya begitu. Saya nangis, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau berhenti pakai narkoba. Itu waktu itu ya. Saya katakan saya mau berhenti pakai narkoba. Ini yang menjadi terakhir. Ya, saya katakan ini yang menjadi terakhir. Ya, 2 hari kemudian justru saya pakai lagi. Saya janji lagi sama Tuhan, saya mau mencari Tuhan. Itu dalam pikiran saya. Nggak sampai 1 minggu pakai narkoba lagi. Ya, narkoba itu mau berhenti tidak semudah membalik telapak tangan. Narkoba itu mengikat. Dan saya nggak bisa lepas. Saya mencoba berulang kali. Saya coba untuk menjadi hidup yang baik karena saya sudah bosan dengan kehidupan yang hancur. Saya coba untuk bagaimana saya belajar berhenti dari kejahatan-kejahatan saya, tapi nggak bisa. Semakin saya mau berhenti, semakin saya menjadi jadi. Semakin saya berjuang mau keluar, semakin saya tenggelam. Saya semakin jahat. Saya semakin rusak. Dan saya semakin merasa bersalah, merasa tertuduh, namun gak ada solusi. Pengen mati rasanya. Saya ingat waktu itu saya sangat berdosa sekali. Waktu itu ada di daerah Bali. Saya jam 10 pagi, saya berdoa. Saya berdoanya begini. Tuhan, Engkau ada, tolong ubahkan saya. Saya sudah coba mau berubah, tapi saya nggak bisa. Berulang kali saya coba, saya nggak bisa. Saya selalu jatuh.
Saya selalu melakukan hal yang jahat. Aku pengen berubah. Tuhan, bukankah Engkau berkuasa menentukan langkah seseorang? Tentukanlah saya di jalan yang benar. Itu saya berdoa demikian. Tentukanlah saya di jalan yang benar. Aku mau hidup benar. Tuhan, aku minta ampun. Aku banyak dosa. Mulai hari ini Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Ketika saya katakan itu, saya merasa seperti ada yang peluk saya. Saya merasa seperti ada yang menerima saya. Ketika saya berkata, Tuhan, ini hidupku. Saya nangis di kondisi pada waktu itu. Lalu saya menjalani proses dari Tuhan. Mulai pada waktu itu pekerjaan saya banyak masalah. Terjadi masalah di diskotik gitu. Dan saya harus jadi buronan. Saya lari dari pulau satu ke pulau yang satu sampai ke pulau lagi yang satu. Saya jadi buronan waktu itu, saya lari sampai ke Palembang. Nah di Palembang ya, saya dibawa untuk masuk ke sekolah Alkitab. Saya masuk sekolah Alkitab masih gondrong, masih jahat sebenarnya. Tapi ya mungkin ini jawaban doa saya pada Tuhan pada waktu saya katakan, Tuhan ini hidupku, tentukan jalan hidupku di jalan yang benar. Saya itu ikut ibadah, nangis terus. Saya teringat dengan dosa-dosa saya, di situ penyesalan itu terus ada. Saya teringat dengan keluarga saya, teringat dengan mama saya, teringat dengan papa saya, teringat dengan kakak saya, dan saya selalu menangis. Lalu saya katakan, Tuhan, aku minta ampun sama Tuhan. Aku berdosa. Aku minta ampun sama Tuhan. Aku baru sadar sekarang. Saya belajar firman Tuhan. Lalu saya temukan itu ayat dalam Mazmur 139. Ayat yang ke-13-14. Bahwa Tuhan menjadikan hidupku, menciptakan hidupku dahsyat dan ajaib. Berarti saya boleh ada di dunia ini bukan hanya karena papa dan mama saya. Jadi bukan alasan hidup saya hancur karena kesalahan papa dan mama. Mau papa mama saya bercerai, mau papa saya menikah berulang kali, mama menikah berulang kali, mau mama saya pelacur, mau mama saya jahat, mau papa saya model bagaimanapun, bukan alasan untuk saya hancur. Saya ngerti di situ. Lalu saya belajar firman Tuhan. Lalu saya boleh mengenal kasih. Dan saya boleh mengenal siapa Yesus itu. Ketika saya mengerti siapa Yesus itu. Yesus adalah juru selamat. Yesus memberikan pengampunan. Yesus memberikan keselamatan. Dia mengubahkan hidup yang gelap menjadi terang. Hidup yang lama menjadi baru. Saya alami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan benar kata firman Tuhan. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Satu orang percaya, satu keluarga diselamatkan. Saya mulai berdoa untuk mama saya. Saya berdoa buat papa saya. Saya berdoa buat kakak dan adik-adik saya. Keluarga saya mengalami pemulihan setelah saya selesai dari sekolah Alkitab. Doa saya ini dijawab. Saya ingat papa saya telepon saya. Saya cari nomor telepon juga mama. Saya minta maaf sama mama. Satu waktu saya harus pulang ke Manado, saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu saya ingat hal yang peristiwa yang sangat menakjubkan. Papa saya, dia ulang tahun, dia undang semua keluarga dan saya ditelepon, dia bilang kamu harus pulang. Saya ajak kakak saya, ada mama saya, lalu ada istri-istri dari papa saya. Semua datang sama anak-anak, datang bikin ibadah. Lalu papa saya katakan begini, kami mau menyanyi. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Saya nangis. Papa saya nangis. Waktu nyanyi, mama saya ikut nyanyi semuanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Saya benci sama papa, benci sama mama, benci sama istrinya. Ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan itu membawa kerukunan, membawa pemulihan. Setan harus sekali.
Lalu setelah saya mengalami pertobatan, saya juga berdoa buat teman-teman saya. Saya tidak mau menjadi orang yang egois, yang hanya berpikir saya sudah dipulihkan, ya udah cukup saya. Saya melayani teman-teman, banyak teman-teman saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya terus bersaksi sama teman-teman saya. Mereka yang ada dalam penjara saya kunjungi, mereka yang masih ada di dunia luar tapi di dalam kejahatan saya datangi, saya bersaksi bahwa Tuhan mampu memulihkan saya, Tuhan mampu membebaskan saya dari ikatan. Sekarang saya punya damai yang saya tidak pernah dapatkan di kehidupan saya yang jahat dahulu. Ya ternyata uang bukan segala-galanya, narkoba bukan segala-galanya, pesta pora bukan segala-galanya, harta bukan segala-galanya. Tetapi Yesus yang terindah, Dia boleh berikan saya damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia.